Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan ketika kita menentukan pertanyaan penelitian yang akan kita jadikan rumusan masalah dalam penelitian kita. Yang pertama yaitu kelayakan. Artinya di sini adalah bagaimana kemudian kita mempertimbangkan apa saja hal-hal yang nanti terkait dengan faktor teknis ketika penelitian kita. Bukan berarti kemudian ini akan menjadi alasan dasar kita untuk kita tidak melakukan penelitian, bukan, tetapi akan menjadi pertimbangan kita. Seberapa besar kemudian jumlah sampel ataupun mungkin subjek yang diperlukan. Kemudian seberapa besar kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan bagaimana kemudian proses untuk mendapatkan bahan tersebut. Apakah perlu melibatkan lab yang jaraknya jauh, atau mungkin juga memerlukan suatu peranan support dari lembaga-lembaga yang lain. Tentunya hal ini semua akan menentukan kita, akan membantu kita dalam mempertimbangkan bagaimana nanti kemudian tingkat kesulitan dari penelitian yang akan kita lakukan. Dan ini nanti akan menjadi kunci bagaimana kita nanti dapat menyelesaikan penelitian kita. Karena tentunya penelitian yang baik adalah bukanlah penelitian yang mempunyai judul yang begitu mewahnya atau begitu rumitnya, tetapi penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa rumusan masalah tersebut atau pertanyaan tersebut adalah merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Sesuatu yang memang menimbulkan suatu rasa penasaran untuk kita mengetahui bagaimana hasilnya, atau mungkin nanti juga pembaca untuk mengetahui bagaimana nanti hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan sesuatu yang baru. Ada suatu unsur kebaruan di sana. Tidak hanya berarti adalah baru sesuatu yang benar-benar baru, tetapi baru di sini adalah bahwa kita mendapatkan suatu informasi yang baru, mungkin juga melengkapi dari informasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah tidak melanggar kaidah-kaidah etis atau kaidah-kaidah etik penelitian. Tidak ada suatu potensi-potensi di dalam penelitian tersebut itu nanti akan melanggar dari kaidah-kaidah etik yang ada. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah relevan. Relevan dalam artian bahwa nanti hasil dari penelitian tersebut adalah nanti mempunyai unsur ilmiah. Ada suatu sumbangsih terkait dengan masalah keilmiahan dari hasil penelitian yang dilakukan. Inilah 5 poin yang akan menjadi dasar dalam menentukan kita, dalam membantu kita dalam menentukan pertanyaan penelitian. Yaitu yang pertama adalah kelayakan, yang kedua adalah kemenarikan dari penelitian yang akan kita lakukan, yang ketiga adalah kebaruan, yang keempat adalah kaidah etik, yang kelima adalah relevansi dalam bidang keilmiahan. Baik, setelah kita menentukan rumusan masalah, langkah berikutnya adalah kita perlu menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah tersebut. Jawaban tersebut tertuang di dalam tujuan penelitian. Sehingga tujuan penelitian itu adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sifatnya merupakan kalimat pernyataan dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Bicara mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum ada 2 bentuk tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah hasil penelitian yang ingin dicapai dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan tujuan khusus itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum tersebut, yaitu langkah-langkah yang lebih operasional dibandingkan dengan tujuan umum. Sebagai contoh, sebagai berikut. Di sini kita memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan kejadian karies gigi pada anak. Kemudian dari rumusan masalah tersebut akan muncul jawabannya, yaitu apa? Jawabannya adalah bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan kejadian karies gigi pada anak. Nah, untuk mencapai mengenai bahwa peneliti ini ingin menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan kejadian karies gigi pada anak, maka apa langkah pertama yang perlu dilakukan? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui mengenai tingkat pengetahuan orang tua. Setelah kita mengetahui pengetahuan orang tua, maka berikutnya adalah mengetahui mengenai tingkat kejadian karies gigi pada anak. Dan yang ketiga, kita akan menghubungkan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian karies gigi anak, sehingga nanti akan menjawab dari tujuan umum dan akan menjawab pula dari rumusan masalah. Dari sini dapat kita lihat kesinambungan antara bagian rumusan masalah dengan tujuan penelitian, baik umum maupun khusus, serta dengan judul penelitian. Suatu penelitian yang baik adalah ketika penelitian ini memiliki suatu garis merah, kesinambungan mulai dari judul hingga sampai di akhir kesimpulan dan saran.
Itu adalah salah satu ciri suatu proses penyusunan penelitian yang baik. Proses berpikirnya adalah sebagai berikut. Dari kesenjangan antara harapan dengan pencapaian, maka timbullah yang namanya masalah. Dari masalah tersebut kemudian akan muncul beberapa daftar pertanyaan yang ingin kemudian kita teliti. Tentunya tidak kita pilih semuanya, kita akan memilih salah satu atau mungkin beberapa, akan menjadi yang namanya rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut kemudian kita akan dapat menentukan tujuan penelitiannya ini apa, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, serta kita juga dapat menentukan apa judul penelitian kita. Sehingga di sini ada yang menarik, bahwa judul penelitian meskipun terletak paling depan dari suatu laporan penelitian, sebenarnya judul lahir setelah kita menentukan tujuan penelitian kita itu apa. Berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian atau sebab manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi mengenai apa saja kontribusi dari hasil penelitian kita ini terhadap implementasi dari program-program yang ada, ataupun juga terhadap perumusan kebijakan, ataupun juga kontribusi secara profesionalitas, maupun juga kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta unsur keilmiahan. Artinya apa? Bahwa di sini yang namanya manfaat penelitian itu tidak sama dengan tujuan penelitian. Masih banyak peneliti yang sering keliru dalam menentukan manfaat penelitian, yaitu dengan menyamakan manfaat penelitian dengan tujuan penelitian. Padahal sebenarnya manfaat penelitian itu adalah apa sebenarnya guna ketika kita sudah mendapatkan hasil penelitian. Ketika kita sudah selesai melakukan penelitian, kita mendapatkan hasil penelitian. Oleh karena itu kemudian pertanyaannya adalah apa sebenarnya manfaatnya? Apa sebenarnya gunanya? Guna ketika kita telah mendapatkan hasil penelitian. Sebagai contoh adalah ketika kita meneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan orang tua terhadap kejadian karies gigi pada anak, seperti contoh kita sebelumnya, maka apa sebenarnya manfaatnya? Manfaatnya adalah kita dapat mampu memberikan suatu masukan bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait dengan pencegahan karies gigi pada anak, di mana nanti dari hasil penelitian tersebut akan menjadi suatu landasan bahwa bagaimana pendekatan pada orang tua perlu dilakukan. Kemudian kita juga dapat mampu memberikan suatu sumbangsi terkait dengan unsur keilmiahan, bahwa sebenarnya bagaimana sebenarnya hubungannya terjadi antara tingkat pengetahuan orang tua dalam mempengaruhi terjadinya karies gigi pada anak. Demikian penjelasan terkait dengan beberapa hal dalam bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.